Persoalan dimensi 3. Kelima soal ini semuanya khusus mengenai kubus. Saya ingin mengajak Anda untuk mengamati nomor 1, 3, dan 5 yang ternyata adalah sejenis. Oleh karena itu, coba kita buatkan dulu sketsa kubus dari soal nomor 1, 3, dan 5. Ya, inilah 3 sketsa kubus dari soal nomor 1, 3, dan 5. Perhatikan soal nomor 1. Diminta untuk menentukan jarak antara titik C terhadap bidang BDG. Ya. Dalam kubus ABCDFGH. Panjang rusuk ini adalah 6. Nomor 3. Diminta jarak dari titik F menuju bidang BEG, ya. Oke. Dengan rusuk yang berbeda yaitu 12. Sedangkan nomor 5 diminta menghitung jarak dari titik E menuju bidang AHF, ya, dengan panjang rusuk 4 cm. Oke. Anda perhatikan, memang benar ketiga soal ini adalah sangat sejenis, ya. Mengapa? Anda pandang soal nomor 1. Dari titik C menuju ke bidang BDG, ya. Yang garis merah ini nih, jarak dari titik C ke bidang BDG. Nanti kita akan perhitungkan dan ternyata jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang, ya. Sepertiga diagonal ruang CE. Di soal nomor 3, titik F ini menuju ke bidang BEG, ya. Jadi titik F itu seakan-akan adalah titik C yang diposisikan kembali kubusnya. Tadinya titik C ada di bawah, ya kan? Sekarang seakan-akan berada di atas sebagai titik F, lalu menuju ke bidang BEG. Nah, bidang BEG kan benar-benar sama seperti bidang BDG, ya. Dan jarak dari titik F ke BEG ini pun juga nantinya adalah sepertiga diagonal ruang. Untuk nomor 5, ini pun juga sama. Ya. Titik E ini sama seperti kedudukan di nomor C, di titik C, titik F, ya kan? Dan bidang HAF-nya benar-benar setipe sama persis gitu dengan bidang BDG dan BEG, ya. Sehingga jarak dari titik E menuju HAF nanti akan dibuktikan ada sepertiga diagonal ruang. Ya, inilah pengerjaan cara pertama dari soal nomor 1. Cara pertama, ya. Perhatikan titik C itu sebagai bagian dari bidang diagonal ACGE. Jadi kita tarik garis C menuju E sebagai diagonal ruang. Ya. Lalu siapkan pusat alas sebagai M. Anda melihat perpotongan diagonal bidang, ya, AC dan BD, serta pusat atas yaitu titik P. Hubungan A dengan P, hubungan G dengan M. Nah, kalau kita menggambar ulang ACGE di sini sebagai sebuah persegi panjang, dapat dibuktikan dengan praktek bahwa diagonal ruang CE ternyata terbagi menjadi 3 bagian yang sama besar, ya, terbagi dalam 3 segmen. Oke. Sehingga jarak dari C menuju bidang BDG diwakili oleh garis merah ini adalah sepertiga CE, ya. Sepertiga CE atau sepertiga diagonal ruang. Sehingga Anda bisa berpikir bahwa untuk nomor 3 dan juga nomor 5 cara pekerjaannya sama, yaitu sepertiga diagonal ruang, ya. Diagonal ruang adalah rusuk akar 3. Sehingga untuk nomor 3
Dan nomor 5 nanti pun juga akan mengerjakan menggunakan bentuk ini, ya. Sepertiga R akar 3. Nah, nomor 1 jawabannya adalah sepertiga dikali 6 akar 3 sebagai diagonal ruangnya. Jawabannya adalah 2 akar 3. Ini cara pertama, ya. Ada cara keduanya. Inilah pengerjaan cara kedua soal nomor 1. Jadi masih nomor 1 tapi cara keduanya, ya. Kita memandang segitiga siku-siku CGM, ya. Segitiga siku-siku CGM di sini. Siapkan semua ukuran-ukurannya. Rusuk kubus kan 6, maka CG adalah 6. CM adalah setengah diagonal bidang, ya. Ingat rumus diagonal bidang adalah R akar 2, ya. Maka CM adalah, sekali lagi, CM adalah setengah diagonal ruang, berarti setengah dikali 6 akar 2, 3 akar 2. Mendapatkan GM dengan Pitagoras, ya, dari CG dan CM. Perhatikan memprosesnya tidak sulit, ya. Diperoleh GM adalah 3 akar 6. Nah, untuk mendapatkan jarak dari C menuju bidang BDG yang kita lihat diwakili oleh CK, ya. Ini harus tegak lurus kan, ya. Kita menggunakan prinsip kongruensi luas segitiga, ya. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Paham, ya? Oke, kita masukkan angka-angkanya. CK sama dengan 3 akar 2 kali 6, ya kan? Dari CM kali CG dibagi GK. GK tadi berapa tadi, lihat? Bukan GK ya ini. Bentar, saya perbaiki dulu. Oke, terima kasih ya sudah diingatkan. Tentu bukan GK, tetapi GM. Oke, karena ini alas, sebagai alas ini sebagai tingginya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. GM-nya tadi berapa? 3 akar 6. Coret atas bawah yang bisa dicoret. 3 habis, akar 2 dengan akar 6. Saling membagi, bisa kan? Adalah akar 3. Nanti saya belum selesai tulis. Ya, jadi dari sini kan 6 per akar 3. Jangan lupa dikali akar sekawan, itu dikalikan akar 3 per akar 3. Hasil akhir sama dengan pekerjaan cara pertama, pasti ya, yaitu 2 akar 3. Nah, sekarang kita ke nomor 3 dan 5 langsung menggunakan shortcut, ya. Shortcutnya adalah setengah rusuk akar 3. Jadi, ketiga soal ini, nomor 1, 3, dan 5, semuanya menggunakan shortcut, yaitu sepertiga R akar 3, ya, sepertiga rusuk akar 3. Untuk soal nomor 1 tadi yang sudah kita kerjakan, dengan rusuknya 6 cm, dimasukkan ke dalam sepertiga R akar 3, diperoleh 2 akar 3 cm. Nah, sekarang nomor 3 dengan rusuk 12 cm, kita memperoleh jaraknya adalah 4 akar 3 cm dari sepertiga kali rusuknya 12, ya. Oke. Dan nomor 5, rusuknya adalah 4 cm, maka masukkan 4 ke dalam sepertiga R akar 3, diperoleh jarak E menuju bidang HAF sebesar 4/3 akar 3 cm. Oke, selesailah nomor 1, 3, dan 5. Sekarang kita ke nomor 2. Soal nomor 2 diminta untuk menghitung jarak titik H ke garis CE. Ini titik H, dan ini adalah diagonal ruang CE. Ya, segera kita buatkan sketsa dari segitiga siku-siku CEH. Ini dia. Nah, jarak dari titik H menuju CE adalah HM, ya. Harus tegak lurus, ya, jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita memandang segitiga siku-siku CEH ini dan gunakan prinsip kongruensi luas segitiga seperti biasa, ya, yaitu alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Oke, CE sebagai katakanlah tingginya kali HM, ya. Tunggu sebentar. Oke, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Dimasukkan data-datanya. Ini adalah panjang EH sebagai rusuk kalikan
CH yaitu 6 akar 2. CH adalah salah satu diagonal sisi atau bidang 6 akar 2. Dan CE diagonal ruang yaitu 6 akar 3. Diproses seperti ini. Kita coret 6 atas bawah. Ya. Lalu kita kalikan. Siap-siap kalikan akar sekawan untuk rasionalnya. Dikalikan akar 3 per akar 3. Selanjutnya 6 akar 6 per 3. Nah, jadi HM yang merupakan jarak dari titik H menuju CE adalah 2 akar 6 cm. Terakhir kita ke nomor 4. Soal nomor 4. Pada kubus ABCDEFGH diketahui P, Q, dan R sebagai titik tengah dari masing-masing ya. P adalah titik tengah AD. Jadi P di sini. Q titik tengah AB. Ini adalah Q. Dan R adalah titik tengah BF. Ya, ini adalah R-nya. Diminta untuk menentukan bidang yang melalui PQR, ya, lebih tepatnya adalah suatu bidang irisan yang melalui PQR itu bentuknya seperti apa, ya. Jadi nanti kita akan melihat bidang apakah yang melalui PQR ini dan mengiris kubus. Kita mulai dengan menarik garis PQ yang sebidang dengan ABCD. Oke, kita sudah menarik garis PQ. Kemudian kita perpanjang garis BC, tetap sebidang pada ABCD ya, bidang datar. Nah, di sini ada titik potong ini nanti. Lalu kita perpanjang juga CD menuju ke kiri, ya, sampai memotong garis yang melalui PQ tadi. Ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan tarik lagi garis dari titik ini menuju R, jadi sebidang dengan bidang samping kanan BCGF. Terus ke atas akan memotong CG. Ya, sudah ditarik garis ya. Sambil berikan nama ya. Titik M, titik N. Ya, dengan pemotongan garis melalui MR dengan CG, kita beri nama titik K. Di titik K, tarik garis memotong titik N. Ya. Ini berada di bidang bagian belakang atau sebidang dengan CDHG. Sehingga pemotongan garis KN pada GH di titik ini dan garis KN terhadap DH di titik yang satu lagi. Nah, seperti ini. Ya, kita beri nama kemudian ya. Tadi kan ada titik P, Q, R. Di titik ini kita beri nama S, ya, perpotongan garis MK dengan GF adalah titik S, lalu titik T dan titik U. Hubungkan mereka semua titik-titik ini karena inilah pertanyaannya. Penampang bidang yang melalui PQR pada kubus atau penampang bidang irisan berbentuk apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bidang PQRSTU merupakan bidang segi 6.